yang menjadi andalan Pak di Hari Koperasi di tahun 2022 ini, mungkin juga sekalian dengan temanya. Silahkan Pak Sahrian. Ya, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nelly Aryani adalah dalam kaitan untuk memperingati Hari Jadi Koperasi yang tepatnya jatuh pada kemarin tanggal 12 Juli 2022 dan koperasi itu diperingati pada 12 Juli 1947. Itu yang pertama. Artinya yang sudah ke 75 tahun kita memperingati koperasi ini. Kemudian beberapa kegiatan tentunya yang kami laksanakan dalam kaitan Hari Koperasi ini. Yang jelas melalui media-media sosial kami menyampaikan ucapan-ucapan selamat Hari Koperasi. Kemudian juga kami merencanakan secara real itu akan melaksanakan kegiatan pada minggu depan atau pada Jumat depan, yaitu Jalan Santai Bersama. Jalan Santai Bersama ini tentunya kami maksudkan selain kita berolahraga juga menggaungkan semangat memperingati Hari Koperasi yang ke-75 ini. Nah, makanya pada kesempatan ini kami juga berharap utamanya nanti kepada para rekan-rekan yang tergabung di dalam koperasi Kabupaten Tanah Laut tentunya dapat berhadir di dalam kegiatan kita bersama untuk melakukan kegiatan jalan santai dimaksud. Harapan kita itu tentunya adalah dalam kaitan kita membangun semangat kebersamaan, kemudian saling bersilaturahmi, karena tidak tertutup kemungkinan kita hanya mengenal satu nama koperasi di kecamatan ini misalnya, di kecamatan sana. Ternyata ada banyak gitu ya Pak. Ya, ternyata kita banyak dan kita punya koperasi di Kabupaten Tanah Laut ini ya lumayan banyak lah, ada 162 binaan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut itu yang aktif ya Pak ya? Ya, aktif ini. Kemudian ada juga 5 binaan provinsi, 6 binaan nasional. Dan tentunya dari sekian banyak koperasi yang ada itu tidak tertutup kemungkinan kita hanya mengenal sebagian rekan-rekan kita yang berkiprah di koperasi tersebut. Makanya kami berinisiatif, ayo kita kumpul sama-sama, mungkin nanti senam pagi bersama, ngumpul-ngumpul ya, mungkin ngopi-ngopi sambil jalan-jalan santai di area yang tidak terlalu jauh lah. Mungkin itu yang kami coba dalam kaitan untuk memperingati Hari Koperasi tahun 2022 ini. Ada rencana upacara begitu Pak? Kita belum merencanakan upacara. Kami kira karena memang tidak ada petunjuk dari pusat ya Pak? Tidak ada petunjuk dari pusat dan hanya diminta daerah kabupaten kota itu memperingati dengan situasi dan kondisi masing-masing di daerah seperti itu. Lalu dalam rangka memberikan semangat nih kepada para pelaku koperasi kita, anggota dan pengurusnya dalam rangka Hari Koperasi, adakah reward khusus gitu Pak? Ini juga masih kami bicarakan, makanya tadinya rencana dalam minggu ini kita melaksanakan itu, tetapi kalau tanpa ada reward misalnya ya door prize ya kecil-kecilan rasanya kurang seru begitu. Ya betul sekali. Makanya kita runding-runding dengan rekan-rekan di kantor dinas koperasi usaha kecil perdagangan. Ayolah kita tunda 1 minggu, kita sambil mikir-mikir nih. Kira-kira apa yang bisa kita siapkan gitu untuk murah tapi meriah gitu. Iya, murah meriah begitu. Artinya ada daya tarik tersendiri untuk mengundang kawan-kawan kita dari seluruh kecamatan di kabupaten ini. Mungkin itu Ibu. Iya. Dan mungkin juga ada semacam pemberian penghargaan gitu Pak ya kepada koperasi yang mungkin selama ini dianggap aktif, lancar gitu ya. Iya. Nah, untuk pemberian penghargaan kita biasanya laksanakan pada Hari Jadi Kabupaten. Hari Jadi, begitu. Jadi penilaian itu kita ada membentuk tim penilai koperasi di Kabupaten Tanah Laut ini, dan reward itu berupa piagam penghargaan dan lainnya itu akan disampaikan pada Hari Jadi Kabupaten. Artinya pada saat puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten itulah kita menyampaikan. Jadi kelihatan gaungnya itu lebih besar begitu. Betul kalau kegiatan seperti ini kan lebih kepada kegiatan yang
bisa dikatakan ya dalam tanda petik bersifat rutin seperti itu setiap tahun kita laksanakan. Oke, baik. Lalu Pak, kita mengetahui nih bahwa pada beberapa tahun yang lalu mungkin kita dilanda musibah pandemi gitu ya, sehingga mungkin daya beli masyarakat di pasaran kita itu agak menurun. Nah, dalam kondisi berkenaan dengan Hari Koperasi, nah, gaung Hari Koperasi ini sendiri, bagaimana dengan daya beli masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin juga pada umumnya nih Pak, terhadap bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat kita? Ya, kaitan dengan kita mengetahui bersama, kita didera pandemi COVID-19 itu kan hampir 2 tahun. Yap, betul. Tetapi kita sangat bersyukur sekali sektor ya melalui Kementerian Koperasi lah, yang juga membawahi UMKM di seluruh Indonesia. Ini saya juga mengulang cerita yang kemarin, tetapi ini adalah bagian yang kami kira sebuah prestasi buat Dinas Koperasi itu sendiri maupun Kementerian Koperasi, dan memberikan manfaat yang luas buat masyarakat kita, utamanya para pelaku UMKM. Nah, jadi ketika 2020 dan 2021 kita mendapatkan support dana dari pemerintah pusat melalui APBN yang langsung disalurkan ke rekening para pelaku UMKM melalui Bank BRI. Itu kami kira bukan relatif besar, sangat besar begitu. Jumlahnya itu mencapai angka 88 miliar yang bisa disalurkan ke warga masyarakat pelaku UMKM. Kemudian juga dari Kementerian Koperasi melalui dana APBN memberikan support juga ke Kabupaten Tanah Laut untuk para pelaku UMKM yang terdampak banjir. Nah, kita kemarin kan double tuh. Betul. Ada banjir, kemudian ada juga pandemi COVID begitu kan. Nah, itu angkanya relatif besar juga, sekitar 700 juta rupiah. Dan ini memang sangat dirasakan ya Pak ya dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya kelihatannya pergerakan perekonomian di masyarakat kita ya relatif stabil lah, tidak ada sesuatu kami kira yang anggap terlalu signifikan berpengaruh. Kemudian pasca pandemi COVID-19 tentunya ini juga menjadi hal yang kami monitoring. Nampaknya juga Kabupaten Tanah Laut ini kita sangat bersyukur begitu, karena tidak ada juga kami kira sesuatu yang relatif berpengaruh buruk terhadap perekonomian warga masyarakat. Yang sampai menumbangkan gitu ya Pak ya. Ini antara lain karena kita disupport oleh sektor misalnya karet begitu. Nah, karet pada saat sekarang nilainya relatif stabil. Itu di harga kisaran Rp10.000 per kilogram. Kemudian yang jadi persoalan itu adalah menurunnya harga jual sawit warga masyarakat. Nah, ini juga menjadi isu nasional. Tetapi kita mengetahui sektor sawit rakyat ini tidak terlalu besar lah, tidak terlalu mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi begitu, karena masih didukung oleh sektor perkebunan karet dan sektor lainnya. Jadi kegiatan pergerakan dan daya beli masyarakat itu masih bisa dikatakan ya baik-baik saja. Kemudian indikator yang sangat jelas kita lihat adalah menjelang hari Lebaran tadi, Bu. Bagaimana itu Pak? Kan hari Lebaran tuh hari Minggu. Nah, hari Sabtunya itu, Jumat Sabtu itu pasar Plehari itu membludak begitu. Nah, ini kan bagian yang bisa kita lihat bahwa daya beli masyarakat cukup kuat. Kalau mereka tidak mampu membeli, mungkin tidak akan hadir di pasar. Sepi ya. Ya, ini artinya mungkin kalau hanya berjalanan aja ya. Makanya ini artinya kami melihat secara kualitatif ya seperti itulah, artinya bukan kita menghitung hari itu berapa pergerakan keuangannya. Di sana tidak melihat seperti itu, tetapi tingkat kehadiran masyarakat di pasar pada hari Jumat dan Sabtu itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Dan itu adalah indikator bahwa daya beli masyarakat kita cukup baik. Dan kita juga melihat, kita kan sering juga ada kerjasama Pak Talkshow dengan pelaku UMKM kita ya. Rata-rata di dalam tahun-tahun masa-masa pandemi COVID, kita meskipun istilahnya
ada yang agak sempoyongan begitu, tapi tidak ada yang tumbang, ya, tidak ada yang mati sama sekali. Mereka tetap bertahan begitu dalam kondisi, dan sekarang kelihatannya memang salah satu hasil kerja keras juga dari Dinas Koperasi dan Perdagangan ini, sehingga mereka sudah mulai bangkit dengan bermacam-macam produk-produk mereka. Iya, betul. Ya, istilahnya kalau menggunakan apa yang disampaikan Ibu, memang kondisi pas pandemi tadi agak sempoyongan gitu. Tapi kalau orang main tinju itu tidak sampai KO. Iya, betul sekali Pak. Kemudian ada istilah Banjar ya, boleh ganting tapi tidak putus. Jadi sepertinya berjalan aja. Tom bisa kada paham nih. Tom paham. Boleh aja ganting tapi kada putus. Iya, betul. Nah, artinya kondisinya seperti itu. Iya, betul. Dan yang membuat mereka bersemangat sekali Pak bangkit itu memang pembinaan dari rata-rata ya, mereka mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi, kemudian juga komitmen pemerintah kita dengan berbagai upaya ya, salah satunya kemarin Gapura Koroma, kemudian di Basnas dan pada permodalan-permodalan lainnya ya. Jadi dalam hal ini juga kita memberikan menjadi fasilitasi gitu ya, menyampaikan ucapan senang mereka terhadap program pemerintah tersebut. Apalagi pembelian produk lokal ya. Iya, betul sekali. Oke, lalu saya ke Pak Totom nih, Pak Totom. Dalam kondisi dari pandemi kemarin ya sampai dengan sekarang ini, dari sekian koperasi kita nih, yang lebih banyaknya ini bergerak di bidang apa gitu. Nah, kemudian yang lebih cepat kenaikannya atau keberhasilannya itu pada sektor apa, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita, juga selamat pagi kepada para pendengar yang ada di mana saja yang bisa mendengarkan siaran kita. Radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut 102,3. Mungkin dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat hari jadi koperasi yang ke-75. Ayo berkoperasi. Karena itu pesan dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Baik, Ibu, seperti yang disampaikan tadi dan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa koperasi yang ada di Tanah Laut ini ada 162 koperasi, Pak. Nah, ditambah lagi ada koperasi yang binaan provinsi. Ada 5, ada 6. Kemudian yang binaan nasional juga ada 5. Nah, ini tentunya membuktikan semakin bersemangatnya kawan-kawan kita atau warga kita Tanah Laut yang ingin melaksanakan kegiatan berkoperasi. Karena kita ketahui bersama koperasi ini adalah sesuatu kegiatan yang mana ini berbasis kita kerjasama dan gotong royong. Artinya ini sesuai sekali dengan prinsip budaya kita orang Indonesia yang senang bekerja sama dan gotong royong, juga terbuka untuk semua, sesuai dengan adat kita orang timur lah kita nih, Bu ya. Nah, jadi memang di Tanah Laut ini banyak jenis dan macamnya koperasi kita, baik itu koperasi perkebunan, kemudian koperasi yang bergerak di simpan pinjam, kemudian ada juga koperasi yang sebagai konsumen, produsen, mereka mempunyai usaha di bidang perdagangan. Nah, terkait dengan kondisi COVID-19 yang 2 tahun kemarin melanda Tanah Laut, bahkan negara kita dan dunia ini, sedikit banyaknya tentu berpengaruh sekali terhadap kegiatan usaha perkoperasian yang ada di Tanah Laut. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kami tadi, walaupun kondisinya memang ganting ya beliau tadi, tapi tidak putus. Iya, betul. Tentunya ini juga
berkat binaan kita dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Pedalaman Kabupaten Talaut. Selain itu juga kami juga melalui himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas menyampaikan artinya koperasi, ketua koperasi dan pengurus koperasi harus mempunyai jiwa yang profesional dan jiwa berwirausahanya yang ini Bu, yang lebih baik lah. Jadi kami mengharapkan dalam artian mungkin ya jiwa wirausahanya tuh untuk semua gitu ya. Iya, jadi bukan bisnis untuk sendiri. Bukan, bukan koperasi Bu ya. Jadi kami mengharapkan ketua itu punya inovasi untuk membesarkan koperasi yang mereka pimpin. Artinya jangan sampai koperasi kita itu kalau bergerak di bidang mungkin perkebunan, satu sektor perkebunan ini lemah, ya sudah lah hebatnya kalau kita kita mengharapkan ketua dan pengurus koperasi punya inovasi, punya terobosan yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Dan alhamdulillah di tengah situasi yang serba sulit kemarin, koperasi-koperasi yang ada di Tanah Laut mereka mampu bertahan, bahkan mungkin sebagian koperasi kita yang malah mendapat keuntungan Bu dari situasi dan kondisi. Mungkin salah satunya contoh seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi kan, dari segi komoditas karet kemarin alhamdulillah walaupun pandemi ini karet agak naik harganya. Sawit dan juga bertahan sampai sekarang kayaknya ya. Iya Bu, kemudian juga dari sektor sawit kemarin juga harga TBS-nya bagus dan ini tentunya dapat dirasakan oleh warga anggota koperasi yang mereka bergerak di bidang perkebunan. Jadi alhamdulillah walaupun kondisinya mungkin kurang stabil tapi kita masih bisa bertahan, bahkan sebagian juga bisa memanfaatkan situasi sehingga mereka bisa lebih berinovasi dan memakmurkan koperasinya, yang mana tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Dalam hal ini koperasi juga mempunyai usaha yang ini akan kita monitor dan akan kita dorong terkait kegiatan usahanya Bu. Kita Dinas Koperasi saat ini sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti memberikan pelatihan dan bimbingan, kemudian juga seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, kita ada memberikan reward kepada koperasi yang berprestasi, yang operasinya menurut penilaian kita lancar gitu ya, bagus, lebih memakmurkan kesejahteraan anggotanya. Nah jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan di tahun-tahun 2021, 2022 walaupun dengan kondisi anggaran kami yang sangat terbatas Bu. Kami akan berupaya selalu untuk mengawal dan membina koperasi-koperasi kita ini agar mereka lebih baik dan lebih meningkat lagi lah ke penghasilan SHU mereka. Kemudian kita mengarahkan Pak koperasi kita, karena kan kalau misalnya mengandalkan dana dari pemerintah ya, tentu agak tidak mencukupi mungkin. Nah, adakah sektor-sektor swasta atau pihak-pihak lembaga lainnya Pak yang menjadi sumber atau kerjasama kita untuk menambah modal koperasi kita? Ada beberapa koperasi yang ada di Tanah Laut ini yang kegiatan usahanya ini sudah bermitra Bu dengan pihak investor. Mungkin kita ambil salah satu contoh Bu ya. Ini kan koperasi sawit makmur. Contoh koperasi sawit makmur kita yang ada di kalau kantor sekretariatnya kan di Seranghalang, namun pabrik atau kebunnya ada di Kecamatan Batu Ampar. Nah ini juga salah satu kejelian daripada ketua koperasi tersebut memanfaatkan situasi. Artinya di saat mereka ingin maju, mereka perlu pendanaan, mereka menggandeng investor dari luar. Nah ini kan kalau tidak salah mereka menggandeng investor dari PT BG Batu Gunung Mulia Abadi kalau tidak salah itu. Anak perusahaan dari pengusaha dari Binuang. Dari Binuang, Haji Ijai. Nah mereka jadi anaknya Pak Haji Ijai itu informasinya menanamkan saham pada koperasi
sawit makmur kita itu kurang lebih sekitar 200 miliar Bu untuk membuat pabrik CPO. Nah ini alhamdulillah pabrik mereka sudah mulai berjalan. Bahkan kemarin ada konsultasi dengan kita juga dengan Pak Kadis bahwa mereka ini nanti tidak cuman sampai di CPO saja. Mereka di tahun depan akan membuat pabrik mini minyak goreng. Nah ini kan melihat situasi kondisi minyak goreng kita Bu ya, yang beberapa bulan terakhir tadi yang jadi artis gejolak, dicari-cari gitu ya. Nah ini kan salah satu peluang nih, salah satu peluang bagi koperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit untuk memanfaatkan momentum ini. Nah kita di tanah laut ini kan untuk produk sawit ini kan hampir 15.000 hektar lebih gitu. Tapi saat ini kan kita masih berupa CPO, TBS lah. Nah, jadi ini salah satu momen, salah satu peluang bagi koperasi kita yang akan memproduk minyak goreng, tapi masih dalam skala kecil. Nah, ini perlu kita dorong, perlu kita dukung sama-sama agar harapannya koperasi ini nanti di saat mereka memproduk minyak goreng ini ya paling kadang kita bisa membeli lah. Apalagi dengan adanya gerakan peningkatan produk dalam negeri ini kan kita diharapkan untuk lebih maksimal memanfaatkan atau membeli produk-produk lokal. Nah nanti harapannya minyak goreng ini nanti akan paling tidak ini bisa dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan di tanah laut. Dan bahkan kalau bisa nanti di luar tanah laut pun akan dipasarkan lah. Nah ini juga salah satu peluang bagi koperasi yang ada di tanah laut sawit makmur tadi untuk membesarkan koperasinya dengan menggandeng investor-investor lain. Iya betul. Kita berharap juga bahwa koperasi-koperasi yang lain gitu ya Pak juga dapat menemukan gitu ya atau mungkin dari Diskopdak memfasilitasi untuk menemukan investor lain atau pihak lain yang dapat mendukung operasi mereka seperti itu. Nah, lalu di Kabupaten Tanah Laut sendiri Pak, adakah koperasi yang sudah memproduksi hasil bahan masak mungkin yang artinya yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat dari hasil kita sendiri? Mungkin saya satu lagi tadi menambahkan Bu ya. Jadi terkait koperasi yang ada di tanah laut tadi ada juga nih salah satu koperasi kita yang mungkin saat ini kita dorong maksimal seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas kita tadi bahwa kita saat ini lagi mendorong salah satu koperasi kita untuk mendapatkan pendanaan dari pusat terkait pembuatan pabrik karet. Nah ini ada salah satu koperasi kita yang namanya Koperasi Bokar. Koperasi bahan olahan karet. Nah jadi mereka di saat ini kan masih memproduk bahan mentah mereka gitu. Jadi yang biasanya mereka menjual masih dalam bentuk bahan mentah, ini diharapkan bisa memproduk bahan mereka itu menjadi setengah jadi berupa SIR 20. Nah ini lagi kita dorong, lagi kita upayakan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, UKM dan Bappenas untuk mendapat dana TP tugas pembantuan yang insya Allah mungkin Mbak ya di tahun 2023 ini akan mendapatkan bantuan pembuatan pabrik karet itu yang kurang lebih mungkin nominal angkanya 30 miliar Bu. Jadi ini sesuatu prestasi juga bagi yang luar biasa ya. Kita dinas koperasi usaha kecil pedang Kabupaten Laut dan juga prestasi juga bagi pemerintah daerah kita yang dalam artian kita selalu membina, membimbing, mengawal koperasi kita ini agar lebih baik sehingga dapat permodalan itu, sehingga dapat kegiatan itu ya Pak ya. Insya Allah Bu. Luar biasa besarnya. Insya Allah kami dan Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan selalu monitor dan selalu berkomunikasi dengan pihak kementerian terkait kegiatan ini. Jadi yang mudah-mudahan lah ini akan terrealisasi di 2023 yang mana nanti pengumumannya nanti atau penetapan nanti akan dikeluarkan di bulan ini atau bulan Agustus Bu. Mudah-mudahan ini satu kado lah bagi kita Kabupaten Tanah Laut dalam rangka kita
memperingati Hari Koperasi 2022. Iya betul. Amin. Baik, ini ada yang bergabung Pak di live streaming kita, Saudara Yudi di Jilatan. Bagaimana dengan perkembangan koperasi konsumen sekarang Pak? Yang saat ini menurut saya sangat menurun karena adanya pasar modern yang menjamur. Nah itu Pak, terima kasih Radio Tuntung Pandang FM. Oke, bisa langsung dijawab Pak Kepala Dinas atau? Iya. Baik Bu, jadi gini, memang saat ini kita melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ini kan mengharapkan bahwa koperasi-koperasi yang ada ini kita jangan terpaku dengan kegiatan-kegiatan yang monoton, yang sudah-sudah lah. Artinya kita perlu pembaruan, kita perlu berinovasi. Iya. Apalagi saat ini kita ketahui bersama bahwa kita sudah sistem digitalisasi. Nah, jadi pihak kementerian ini melalui Kementerian Koperasi ini mengharapkan bahwa koperasi kita ini sudah modern. Sudah modern, tidak lagi terpaku kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih transaksional manual. Nah, jadi mengharapkan koperasi itu lebih memasarkan hasil mereka itu melalui seperti contoh kan sekarang kan banyak seperti Tokopedia, e-commerce e-commerce itu. Jadi diharapkan lebih memanfaatkan situasi dan kondisi digitalisasi. Jadi jangan sampai sistem kegiatan koperasi itu malah menghambat lah. Kita kan ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah semuanya sistem digital, semuanya sistem komputerisasi. Ini yang diharapkan koperasi harus bisa menyesuaikan diri. Jangan kondisi yang seperti tadi itu malah menjadi koperasi kita menjadi lemah. Lemah. Jadi koperasi diharapkan mempunyai daya saing melalui SDM pengurus, pengawas, harus bisa mengimbangi lah situasi dan kondisi tadi. Jangan sampai mereka malah tenggelam, bahkan sampai istilahnya gulung tikar lah, dengan tidak bisa mengimbangi dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Jadi diharapkan koperasi tadi bisa memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Kita pemerintah daerah melalui APBD, melalui APBN berupaya untuk menyesuaikan kondisi ini, Bu. Jadi koperasi kita ini kita beri mereka bimbingan agar mereka pendampingan, agar mereka bisa terpacu lah untuk bersaing gitu ya, mereka harus mengikuti kondisi zaman. Iya. Oke, saya ke Pak Abdillah nih, Pak Abdillah. Ini bagaimana nih kondisi perdagangan kita pada saat ini ya, berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yudi di Jilatan tadi, persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional kita, apalagi juga dengan ada pasaran-pasaran online gitu yang tidak ada tokonya nih Pak. Iya, tidak ada tokonya, apalagi dengan bonus delivery order gratis gitu. Iya. Nah, ini bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Oke, baik, selamat pagi para pemirsa. Jadi terkait dengan perdagangan kita saat ini memang telah hadir beberapa retail, bahkan model perdagangan yang tidak bisa kita hindari, di mana persaingan perdagangan itu semakin kompetitif. Nah, oleh karena itu tentu para pelaku ekonomi, para pedagang ini harus memiliki inovasi, memiliki kreativitas, bagaimana untuk memasarkan produk-produknya. Keberadaan toko modern memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi saya pikir persoalan bagaimana memasarkan produk, bagaimana meyakinkan konsumen, itu adalah syarat mutlak bagi pelaku ekonomi, terutama pedagang, untuk bisa terus eksis. Karena persoalan rezeki itu memang persoalan yang kalau kita orang beragama tentu persoalan tidak bisa ditembus oleh mata gitu ya. Tetapi dalam konteks strategi usaha ini tentu adalah tergantung kepada para pelakunya sendiri. Nah, jadi saya yakin masyarakat sekarang akan semakin cerdas, semakin kritis, di mana di dalam kondisi sekarang aspek pelayanan itu menjadi prioritas. Nah, ketika pelayanan itu dilakukan, diberikan secara prima kepada konsumen, maka saya yakin
para konsumen itu tidak akan lari dan terus akan menjadi pelanggan yang setia begitu. Iya, pelayanan, kemudian juga perbedaan harga ya Pak. Harga yang kompetitif gitu. Iya, harga yang kompetitif. Apalagi kalau ibu-ibu kayaknya agak lebih enak gitu ya. Tiba-tiba aja kita ketek HP gitu ya. Barang udah datang ke rumah ya. Itu dia. Itu jadi nggak usah capek-capek lagi nyari-nyari, milih-milih. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini Pak, ada beberapa juga dampak negatif ya yang dari perdagangan kita. Nih kadang-kadang kualitas atau yang kita lihat dari online itu ya, ketika nyampainya itu beda gitu. Nah, ini bagaimana juga kita memberikan edukasi kepada para pedagang kita, kemudian juga para pembeli kita agar ini tidak akan menjadi sebuah problem. Ya, itulah artinya kita begini. Terkait dengan sistem online itu memang ada risiko. Iya. Bisa terjadi penipuan. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memilih pelaku-pelaku bisnis, penyedia-penyedia seperti toko-toko online yang memang kredibilitasnya sudah bisa memberikan jaminan kepada kita. Iya. Jadi pilihlah penyedia-penyedia di toko-toko elektronik itu yang sudah memiliki nama dan sudah bisa memberikan jaminan, karena tidak mustahil ada pelaku-pelaku yang nakal yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kepentingan mengambil keuntungannya yang salah gitu. Iya, itu mungkin karena penipuan secara sengaja. Ini ada juga yang kadang-kadang penipuan tidak sengaja, jadi ada terjadi karena kan pengaruh kamera gitu ya Pak. Iya. Iya, oke, ada telepon, oke, kita tahan sejenak. Baik, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, apa kabar? Baik, pagi. Assalamualaikum, Pak. Agak kecil nih Pak Har. Iya, Pak Haryanto ini mobile biasanya, jadi bergerak kemana-mana ini, jadi kadang ada di tempat sinyal yang kurang bagus. Iya. Halo, selamat pagi Pak Har. Dan beliau ini biasanya live streaming nih Pak, jadi melihat dengan kita ya. Cuman kita yang tidak melihat dengan Sidin. Iya. Asal jangan makhluk gaib aja Bu. Iya, betul. Oke, Pak Har, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Halo. Kecil sekali. Oke, iya. Halo Bu. Pagi Bu. Volumenya bisa dibesarkan? Oke, iya, halo. Pagi Pak. Dari sinyalnya silakan. Enggak nih, sinyalnya penuh nih. Sinyalnya penuh ternyata di tempat Pak Har. Oke, silahkan lanjut Pak. Enggak kecil nih Pak, enggak seperti biasanya. Pada hari ini nih, koperasi, gimana Bu langkah-langkah dinas terhadap koperasi harian itu Bu? Koperasi harian kan ada tuh mengatasnamakan koperasi, padahal itu kan mencekik. Nah, yang kedua masalah pemindahan pasar RTH tuh, wacana dipindahkan kemana itu Pak Abdillah mungkin yang domain menjawab, atau Pak Totom lah, atau Pak Kepala Dinas. Oke. Terus tadi Pak Totom ada menjelaskan masalah era digital ini Pak Totom. Jadi langkah-langkah konkret apa nih yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk membina koperasi-koperasi yang dianggap mungkin gaptek lah. Nah itu langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan. Saya kira itu aja, terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses selalu ya, salam sehat untuk Anda. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kepala Dinas. Cukup banyak nih Pak Haryanto banyak pertanyaan. Iya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Kepala Bidang Koperasi ataupun Kepala Bidang Perdagangan. Yep. Saya ingin menjawab yang lagi rame nih sekarang Pak, kita dengar, kita lihat itu terkait dengan pemindahan para pedagang grosiran dari RTH Hasan Basri. Nah, jadi memang inisiator pertama melakukan pergeseran para pedagang grosiran itu sayur-sayuran dari depan Bajuin Plaza sebelumnya itu adalah
kebetulan saya sendiri karena ini memang bagian dari tugas pokok dan fungsi saya. Iya. Kita melihat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, para pedagang grosir ini mereka ngumpulnya di depan Bajuin Plaza. Iya. Kita lihat betapa semrawutnya, betul. halaman, Tempatnya sempit, iya, ya, tempatnya Pak. sempit, Iya. halaman kecil, ditumpuki oleh para pedagang grosiran itu yang Beserta mobilnya Pak ya. Iya, beserta mobilnya. Iya, Jumlahnya itu juga tidak tanggung-tanggung. Kalau di total itu lebih dari 70 Bu para pedagang yang di sana. Iya. Oke. Jadi saya berpikir ini tidak bisa dibiarkan karena sebenarnya menguntungkan bagi para pedagang grosir karena mereka mendekati konsumen yang membeli, tetapi merugikan bagi pedagang yang lain, yaitu para pedagang yang jualan tetap di sana kan, toko-toko itu kan, ya mereka kan tertutup begitu. Iya. Nah ini yang dikatakan orang Betawi itu enak dielu susah dibuang. Makanya menghindari hal yang demikian, saya berpikir ada satu lokasi yang cukup baik, yaitu RTH Hasan Basri yang belum dimanfaatkan. Iya, betul. Nah makanya saya mengusulkan ke Pak Bupati membuat sebuah telahan kepada beliau, Pak lebih baik kita geser ke sini. Tempatnya juga cukup luas ya Pak ya? Tempatnya cukup luas, dan alhamdulillah itu disetujui oleh Pak Bupati dan kita melakukan pergerakan atau pergeseran para pedagang itu. Namun di dalam perjalanannya kita melihat bersama ternyata para pedagang grosir itu tidak hanya mereka berdagang grosiran, diikuti oleh pedagang yang eceran yang membuat camuh di situ. Tetapi kita pun tidak menutup mata mereka adalah bagian dari masyarakat kita yang berusaha. Makanya kami tutup mata saja dan kami juga tidak melakukan penertiban karena kalau melakukan penertiban di lokasi itu adalah ranahnya dari rekan-rekan kita di Satuan Polisi Pamong Praja karena itu bukan di dalam sebuah kawasan pasar begitu. Makanya setelah berjalan beberapa waktu dan ternyata RTH Hasan Basri itu kembali akan dipergunakan atau akan menjalankan fungsinya sebagai ruang terbuka publik. Fungsinya yang sebenarnya. Iya, fungsinya yang sebenarnya. Dan kita diberikan batas waktu oleh rekan-rekan kita di Dinas DPRP KPLH mengharapkan tanggal 14 itu bisa dikosongkan. Tanggal 14 itu kan deadline-nya besok tuh. Makanya sebelum tanggal 14 saya sudah bergerak. Kita memberikan penawaran kepada rekan-rekan yang grosiran itu, silahkan Anda memilih. Artinya kami tidak memberikan pengaruh apalagi tekanan. Ada beberapa lokasi begitu. Yang pertama, kalau mereka mau berpindah sedikit menggeser, itu kan ada pasar yang baru dibangun oleh Pak Haji Wahid ya, melalui koperasinya pasar, juga di sana. Pasar swasta gitu ya, Pak? Pasar swasta. Oke, mau ke sana silahkan. Kemudian juga ada alternatif, para pedagang kemarin memberi informasi ada tanah milik Kodim, juga oke silahkan ke sana. Kata saya itu dipertimbangkan saya dan bagian dari pemerintah daerah mengambil sebuah tanggung jawab bahwa kita menawarkan lokasi di Desa Ambungan, ex Pasar Tungging. Nah di sana. Kemudian dalam perjalanan berikutnya mereka melakukan rapat para pedagang ini dan mereka setuju sebenarnya yang pertama ke Pasar Tungging itu di Ambungan. Tetapi karena gratis kan ya kalau ya pasar pemerintah Tetapi dalam perkembangan berikutnya 2 hari kemudian ada berubah pikiran. Mereka maunya di Matah begitu, di tanah pihak swasta juga. Karena kita tidak ingin memberikan pengaruh apalagi tekanan harus masuk ke tanah pemerintah daerah seperti itu, tidak itu sama sekali. Makanya kita berikan mereka kesempatan silahkan kalau mau ke tanah sana di Matah itu, tetapi dengan satu catatan, ketika Anda berpindah ke sana itu adalah klasifikasinya sebagai pasar swasta. Semua pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak ikut di sana, termasuk perizinan, apalagi fasilitas. Karena sektor kita untuk menggelontorkan dana APBD mensupport kegiatan itu jelas tidak mungkin. Nah itulah yang pada saat sekarang sedang berjalan dan kami melakukan monitoring saja
dan besok kita akan melihat tempat itu sudah bersih. Kosong. Nah, kemudian selain pasar grosir yang ditempati oleh para pedagang sayur tadi kan di sisi di sisi sampingnya itu ada pasar buah. Nah, pasar buah juga itu akan masuk bagian yang akan kita pindahkan, harus digeser. Dan itu lokasinya kita menawarkan di X kantor catatan sipil. Nah, jadi insya Allah ke sana, dan ini masih dibicarakan, tetapi pada prinsipnya pimpinan daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Tanah Laut, bersepakat memindahkan sementara atau penampungan sementara para pedagang buah itu adalah di kantor catatan sipil tersebut. Oke, baik, kita tahan dulu Pak, ini ada yang telepon. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Amirul. Amirul, oke, silahkan Mas Amirul. Ya, terima kasih Bu. Oke. Barang-barang naik nih Bu, kan barang-barang nih sudah pada naik. Oke. Ya, tapalah gitu. Gimana kiat-kiat dari dinas Kopdak ya? Iya. Untuk menangani barang-barang yang naik ini. Apa yang sudah dilakukan dari dinas? Gitu aja pertanyaan dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amirul ya sudah berkontribusi di kesempatan pagi hari ini nih tentang kondisi kenaikan barang-barang nih Pak. Iya. Bagaimana peran dari pemerintah sendiri dalam hari ini Kopdak ya untuk menekan kenaikan barang tersebut? Ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Amirul tadi, barang-barang memang hampir naik semua nih, kan kita real nih, bicara tentang sebuah fakta begitu. Misalnya minyak goreng saya sampai saat sekarang kan belum stabil gitu. Belum bisa distabilkan. Nah, jadi kenaikan barang ini ada yang bersifat insidental, dan ada yang bisa dipengaruhi oleh pemerintah daerah, ada yang terpengaruh dengan alat transportasi, ada terkait dengan persoalan distribusi, dan ada terkait dengan kebijakan nasional. Jadi sangat banyak sektor-sektor faktor yang berpengaruh di sana. Nah, misalnya yang bersifat insidental, contoh sederhana cabai. Cabai saat sekarang itu kan udah luar biasa. Meroket ya Pak. Iya. Rasamu pedes ya, sepedes hargamu gitu. Itu kan udah nembus tuh harga nembus 100 lah. Tapi itu kan sifatnya insidental lah saya pikir. Artinya nanti akan bisa turun lagi gitu ya. Dia akan turun sendiri pada musim-musim tertentu. Kemudian yang bersifat kebijakan nasional, minyak goreng, apa yang bisa kita lakukan di daerah? Hampir-hampir tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan hanya operasi pasar. Operasi pasar sudah berkali-kali kita lakukan, dan saya berusaha keras kemarin untuk minyak curah sampai ke desa-desa kita membagikan minyak curah. Ya, artinya di kisaran harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 14.000 itu dapat dinikmati oleh warga masyarakat. Kalau tidak keliru 16.000 liter Pak ya? Iya. Nah, 16.000 liter kemarin. Itu yang curah. Yang curah. Sampai kemasan juga kita. Ya, selain kemasan, kami juga membagikan curah kemasan. Kalau kemasan itu rutin. Rutin setiap kegiatan mengunggah tuntung pandang kita operasi pasar di sana. Itu bagian upaya yang bisa kami lakukan dari Dinas Kopdak ini yang secara real dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Yang juga kami sulit mengatur distribusinya itu adalah terkait dengan masalah BBM. Nah, BBM kan kebijakan nasional tuh naik juga kan. Betul sekali. Apalagi listrik nih katanya mau naik juga. Nah, tentu akan mempengaruhi seluruhnya nih. Iya, akan berpengaruh secara keseluruhan. Jadi rantai distribusi itu tidak akan pernah terlepas dengan persoalan BBM. Ketika BBM naik, maka otomatis semua akan naik. Jadi kalau mau menurunkan harga, Mas Amir, maka kebijakan itu yang pegang tuh komandonya di pemerintah pusat. Turunkan BBM atau tambahi subsidinya, dan sampaikan subsidi itu ke para pelaku, katakanlah yang memang orang-orang berhak gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika subsidi itu salah sasaran. Contoh kejadian kemarin, ketika gas LPG dipergunakan oleh orang yang mampu, maka
disitulah ada kesalahan pendistribusian gas LPG itu. Nah sekarang kan alhamdulillah udah lumayan tertib lah seperti itu. Itu upaya yang real dilakukan oleh pemerintah daerah, utamanya dari kami Dinas Kopdak, untuk menekan harga atau menstabilkan harga pada tataran kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Ibu. Jadi sangat cukup banyak yang kami lakukan. Kami tidak cuma duduk di kantor, kami berpikir keras dan kami berusaha keras. Kemarin Pak, setelah kita pasang flyer di Skopdok ya kemarin, jadi ada yang DM juga di Instagram. Jadi saya ingat, jadi Pak Kadis ngomong operasi pasar ya. Katanya ada yang nitip pertanyaan di DM Instagram ini. Kalau desa atau tempat yang mungkin bisa dilaksanakan operasi pasar, katanya bagaimana untuk mungkin bisa dari Diskopdak untuk ke desa tersebut untuk dilakukan operasi pasar mereka Pak. Terkait operasi pasar ini kami sangat membuka diri. Kemarin terakhir kita melakukan kegiatan operasi pasar yang atas permintaan desa itu di desa Handil Maluka. Nah, di Handil Maluka karena ada bersurat, kita langsung masukkan di daftar urut begitu. Kemudian sebelumnya di Desa Liang Anggang juga kita masukkan di daftar urut. Makanya silahkan. Artinya mengirim surat ya Pak ya? Bersurat sajalah. Jadi kami sudah ada arahnya, nanti kita pada tanggal sekian ke desa ini. Itu adalah di luar, bisa dijadwalkan. Di luar kegiatan menunggah tuntung pandang. Kalau menunggah tuntung pandang kami setiap kali kegiatan itu akan mengikuti dan melakukan kegiatan pasar murah. Jadi secara real kita melakukan seperti itu. Jadi ngirim surat Pak ya? Sebaiknya bersurat. Jati Indeskot 86. Jadi bersurat untuk meminta operasi pasar tersebut begitu ya. Nah, pertanyaan Pak Ahar tadi masih ada 2 yang belum kita jawab ya. Nah, ini langkah-langkah terhadap koperasi harian nih Pak Totom nih. Nah, koperasi harian yang katanya memang mencekik gitu ya, mencekik gitu. Oke, bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih ke Pak Haryanto ya Bu ya. Betul. Pak Haryanto ini kalau tidak salah teman kita juga nih Bu, beliau nih. Jadi terima kasih atas informasi dan masukannya. Cuman dalam hal ini mungkin kami ingin memberikan informasi bahwa yang disampaikan beliau tadi itu memang tidak termasuk kategori koperasi Bu ya. Mungkin itu orang-orang tertentu saja yang mengatasnamakan koperasi atau koperasi swasta begitu atau bukan ya Pak? Bukan juga Bu. Bunyinya simpan pinjam Pak. Tapi mereka tidak di bawah bendera koperasi. Nah itu mungkin cuman orang-orang yang ingin memanfaatkan, ingin mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan koperasi. Makanya dalam hal ini kami juga menghimbau kepada warga masyarakat Tanah Laut, artinya yang apabila mereka membutuhkan pendanaan, permodalan, mungkin bisa akses di bank-bank yang sudah resmi atau koperasi yang sudah resmi. Apalagi di saat ini kan kita sudah tahu Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita meluncurkan program Gapura Karomah. Manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kami Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan akan siap meneruskan, siap mendukung, memfasilitasi. Artinya jangan sampailah mereka itu terjerumus ke dalam satu koperasi yang bukan koperasi pembinaan orang-orang yang mereka yang memanfaatkan situasi itulah dengan mengatasnamakan koperasi. Mungkin mereka itu kan menawarkan dengan sistem yang cepat lah, artinya kita pinjam cepat hari ini gitu, mengajukan hari ini servis ya, cepat keluar, tapi di belakangnya itu kita tidak terpikirkan, artinya bunga yang harus kita tanggung, harus kita bayar. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan lagi, hati-hati dalam memanfaatkan fasilitas pinjaman. Gunakanlah pendanaan yang sudah resmi. Gapura Karomah kita tidak berbunga kok. Silakan akses ke sana. Itu kan ada beberapa SKPD yang sudah diperintahkan untuk memfasilitasi kegiatan Gapura Karomah. Terkait UMKM kita Dinas Kopdak siap memfasilitasi dan siap untuk mengusulkan, asal mereka itu punya
usaha yang jelas. Iya, betul sekali. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian nih, tidak sekedar mengusulkan saja. Iya, kita juga harus lihat nih usahanya seperti apa. Iya, ada yang usul gitu, usahanya belum ada baru mau akan. Nah, gitu. itu kan siapa yang berani menjamin? Iya, baru mau akan. Artinya kalau usul jangan asal. Iya, yang usul asal gitu. Nah, lalu Pak Totom terhadap koperasi yang harian ini sendiri, kewenangan kita untuk melarang atau untuk membatasi itu ada atau tidak ada, Pak? Jadi sekali lagi Bu, saya sampaikan itu bukan koperasi Bu ya. Iya. Itu bukan koperasi, itu cuma orang-orang yang memanfaatkan situasi lah. Iya. Jadi kami sih intinya lebih menekankan kepada warga masyarakatnya Bu. Oke. Untuk lebih hati-hati lah. Pengguna jasanya itu aja ya. Iya, lebih untuk tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang mereka sampaikan. Kalau kita kami sendiri tidak tahu kapan mereka beroperasi, di mana tempatnya. Jadi seperti apa kami mau melarang lah istilahnya gitu. Kami sendiri tidak tahu keberadaannya jelasnya di mana gitu. Nah, jadi kami lebih menghimbau kepada para konsumen yang mungkin ingin memanfaatkan fasilitas itulah, coba dipikir lagi. Coba apakah ini menguntungkan atau tidak. Makanya gunakanlah fasilitas pendanaan yang sudah resmi. Gapura Karoma seperti saya sampaikan tadi siap memfasilitasi. Kemudian juga KUR. Kalau kita mau pinjaman yang lebih banyak KUR silakan sampai 500 juta itu. Oke, tersedia begitu. Nah, itulah. Artinya ini lebih ke individu yang ingin memanfaatkan tadi, harus selektif lah. Iya. Kebanyakan sasarannya ibu rumah tangga, Pak. Nah, itu bahkan laki-nya nggak tahu. Ini pengalaman pribadi Pak. Iya. Jadi itu bukan koperasi Bu ya, itu orang-orang yang inilah. Iya, namanya koperasi tapi memang bukan koperasi ya. Memanfaatkan nama koperasi. Iya, memanfaatkan nama koperasi ya. Satu lagi nih saya ke Pak Abdillah nih Pak, tadi diminta Pak Haryanto nih di era digital nih Pak. Nah, era digital, langkah-langkah konkret ya untuk koperasi pelaku usaha kita nih yang disadari atau tidak sadari masih ada yang gaptek gitu. Nah, usaha kita sendiri seperti apa? Oh ya, jadi terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Nah, tentu kita harus memberikan edukasi lah kepada anggota koperasi, kepada masyarakat untuk mengenali dan mampu memanfaatkan piranti-piranti teknologi, misalnya seperti handphone. Bahkan kalau saya dulu memberikan semacam stimulan kepada kawan-kawan yang sudah tua, katakanlah begini, walaupun kakek ini sudah tua, tapi kakek punya akun Facebook, kakek punya akun Twitter, punya IG. Nah, kakek gaul. Itu. Jadi ini kan memberikan semangat. Bahkan misalnya dia bisa menggunakan laptop. Pada satu ketika saya bicara dengan orang yang tua, kalau kada bisa laptop, kada bisa mengoperasikan laptop, itu saya katakan tidak gaul. Akhirnya dia beli laptop dan belajar untuk memanfaatkan itu. Jadi intinya teknologi ini harus kita ikuti, harus kita kuasai, bukan kita menjadi korban dari teknologi. Nah, inilah yang filosofi yang harus kita terus sampaikan kepada generasi kolonial. Kalau milenial kan sudah akrab dengan teknologi informasi. Jadi orang-orang tua itu kita analogikan sebagai generasi kolonial untuk terus mengasah kemampuan, jangan kalah dengan generasi milenial gitu. Terhadap koperasi dan UMKM kita, Pak, ada pelatihan kah untuk peningkatan daya saing? Oh, itu ranahnya Pak Totom. Baik Bu, jadi satu lagi tadi pertanyaan oleh Pak Haryanto terkait langkah-langkah apa yang sudah dilakukan kita pemerintah daerah melalui dinas terhadap kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa baik koperasi, baik UMKM kita harus pandai memanfaatkan sistem era digitalisasi sekarang. Kita pemerintah daerah melalui dinas koperasi ini memberikan mereka pelatihan, bimbingan teknis, yang setiap tahun rutin ini kita lakukan. Baik itu sumbernya APBD, baik itu sumbernya APBD 1 provinsi maupun juga APBN. Nah, di sanalah mereka dipelajari oleh ahli-ahlinya, ahli IT, narasumber yang sudah terpercaya untuk memanfaatkan sistem era digitalisasi sekarang.
Cuman seperti yang kami sampaikan tadi, dibandingkan dengan jumlah UMKM dan koperasi kita yang ada ini, tentunya ini masih tidak bisa ke semuanya, masih terbatas. Harapannya ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ini bisa kegiatan kita lebih meningkat sehingga mereka itu sudah tercover semua. Ya, di samping itu juga kita berharap karena teknologi ini kan selalu bergerak gitu ya. Nah, berharap juga mereka sendiri punya keinginan untuk maju sendiri, gitu. Jadi berlatih sendiri. Iya, Bu. Nah, kemudian sedikit Bu terkait dengan pemanfaatan e-commerce tadi yang seperti Tokopedia apa segala macam tadi kan ada yang informasinya barang yang kita pesan tidak sesuai atau ada yang penipuan. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan kita bahwa kita di Tanah Laut ini kan punya sosialita nih. Nah, ini lebih terpercaya dan lebih terjamin. Di sana banyak ratusan UMKM kita, koperasi kita yang sudah ikut masuk di dalam sosialita. Nah, manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Yang mana ini kan untuk rakyat kita Tanah Laut. Nah, jadi apalagi sekarang ini dengan adanya gerakan P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ayolah kita sama-sama. Ayolah kita sama-sama untuk lebih membeli produk-produk lokal kita. Dengan harapan mereka bisa mendapatkan income lah dari kegiatan pemerintah maupun kegiatan-kegigiatan kita swasta dan lain-lain. Harapannya informasi Pak Bupati itu kan supaya duitnya tuh berputar di tanah laut ada keluar supaya lebih terjamin barangnya produknya nyata, pelakunya ada di tanah laut. Ayo kita pakai sosialita. Jadi merubah mindset nih ya. Betul. Yang dulunya kan kita suka ke barang-barang luar gitu. Betul, Bu. Ya, mungkin sedikit menambahkan silakan, terkait Pak. dengan persoalan digitalisasi ini. Memang kita berharap para pelaku UMKM kita maupun koperasi yang ada di tanah laut ini, ayolah pergunakan teknologi ini. Kita memang sedang berada pada era yang demikian. Jadi kalau beberapa puluh tahun yang lalu transaksi itu masih katakanlah bersifat tradisional, artinya Anda membayar uang, kemudian Anda mendapatkan barang. Pada saat sekarang kondisinya tidak demikian. Makanya kalau kita tidak mengikuti kondisi yang ada saat sekarang, maka kita akan digilas oleh massa. Bisa aja kita sudah bayar tapi barang tidak ada ya, Pak. Seperti itu. Makanya kita harus bergerak dan apalagi transaksi sekarang saya meramalkan, mungkin ya ini ramalan. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi perbankan itu sendiri mungkin tidak ada lagi. Bahkan pasar tradisional itu mungkin sudah tidak ada lagi karena orang akan membeli online semua. Karena jelaslah pergerakan teknologi itu akan berpengaruh terhadap kehidupan. Dulu kita betapa senangnya duduk di depan TV kan? Iya, betul. 10-15 tahun yang lalu, sekarang TV hampir tidak terbuka lagi nih sehari-hari. Nah, demikian juga 20 atau 30 tahun ke depan mungkin saya masih ada atau tidak ada. Saya meramalkan seperti itu. Perbankan itu mungkin hanya semacam tempat kecil, tempat server aja Pak ya, servernya saja. Nanti semua transaksi akan lewat aplikasi. Di alamannya. Yang ada sekarang kan ini tahapan awal nih. Kita sekarang membayar tidak perlu ke bank lagi kan, langsung online, langsung e-banking kan, udah selesai. Saya beli barang di Jakarta, e-banking selesai. Nah, seperti itu kondisinya. Dan itu fakta. Artinya kalau kita tidak mengikuti kondisi seperti itu, kita akan dilibas oleh keadaan kita yang akan ketinggalan. Mungkin ini menambahkan saja. Dan ini bagian motivasi agar kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Baik, karena satu lagi Ibu, saya ingin menambahkan bagian yang disampaikan oleh Pak Kabid Koperasi tadi, Pak Totom, bahwa di tahun 2022 ini kita mengusulkan ini bagian inovasi yang kami lakukan terhadap pembangunan pabrik karet yang dari koperasi Bokar tadi. Itu koperasinya ada di Damit itu. Kita melihat potensi yang luar biasa karet di tanah laut ini. Tetapi sayang sekali karet yang ada itu kita jual keluar dalam bentuk mentah, istilahnya itu lum. Makanya kami kemarin saya mempresentasikan potensi kita
kemudian kita mengajukan permohonan 2 kali, kami presentasi di Bappenas, kemudian di Kementerian Koperasi. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu dari tim Bappenas dan Kementerian Koperasi hadir ke Tanah Laut memverifikasi. Nah, artinya peluang kita untuk mendapatkan pembangunan pabrik karet itu insya Allah sangat besar begitu. 99% saya mengatakan itu berhasil dan 1% itu adalah ketentuan Tuhan, katanya. Saya selalu seperti itu menyampaikan. Dan ini bagian inovasi, kita merubah mindset koperasi agar mereka tidak hanya tergiur pada situasi yang aman seperti saat sekarang, tidak berani melakukan perubahan, dan potensi untuk melakukan perubahan yang lebih menguntungkan kepada semua anggota itu sangat besar. Nah, kemarin ketika Kementerian Koperasi hadir, kemudian dari Bappenas hadir, Pak Bupati juga ikut hadir ketika pengiriman pertama kami memanfaatkan Pelabuhan Suwarangan. Jadi pengiriman 500 ton lum ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, artinya kami berharap produk mentah itu nanti akan menjadi barang setengah jadi yang akan kita kirim ke luar daerah kita. Dan itu setengah jadi ya Pak ya. Dan itu akan bermanfaat secara luas bagi warga masyarakat kita. Betul. Dan satu kabar gembira juga saya sampaikan selain terkait dengan masalah koperasi itu, ini sektor perdagangan. Ini juga kita berdoa bersama. Saya berusaha keras merubah pasar Tanah Laut itu, walaupun seperti apa kondisinya. Dan besok insya Allah tamu dari Kementerian Perdagangan akan hadir di Tanah Laut, dihandle oleh Pak Bupati, dan mereka melakukan verifikasi atas permohonan yang kami ajukan, termasuk Pak Bupati yang merekomendasikan tentunya untuk meninjau pasar Plehari, pasar non berseri itu, pasar ikan, sayur, ayam. Ini saya informasikan dari awal. Esok tamu kita datang, dan mudah-mudahan bisa diberikan dana bantuan dari APBN untuk membangun pasar kota Plehari itu. Harapan kita seperti itu, karena kondisinya saat sekarang jujur saja saya selaku kepala dinas Kopdar membawa tamu ke sana itu susah. Tetapi alhamdulillah kondisi pasar juga cukup kondisif saat sekarang dan cukup bersih lah, tertata dengan baik. Saya sangat berterima kasih juga menyampaikan kepada para pedagang bahwa mereka tidak lagi berjualan di sepanjang jalan dan trotoar yang ada di pasar itu. Mungkin itu saja Bu tambahan dari saya. Iya, karena koperasi dan perdagangan ini sangat menyentuh kepada kehidupan masyarakat. Banyak sekali hal yang perlu kita sikapi begitu ya. Ya, namun sayang sekali waktu kebersamaan kita. Sebentar, Bu. Tadi di awal Pak Kepala Dinas kami menyampaikan bahwa dalam rangka kita memperingati Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2022 ini kan kami kan rencananya ada mengagendakan jalan santai Pak ya. Senam sekarang jalan santai. Nah, cuman ini mudah-mudahan lah nanti melihat situasi dan kondisi COVID-19 di Tanah Laut ini tidak naik signifikan. Nanti kita izin juga Pak ya. Sehingga izin juga dilaksanakan. Kata Pak Kadis kami izin dulu ke Satgas COVID. Mudah-mudahan kegiatan ini disetujui. Insya Allah ini akan kita laksanakan minggu depan hari Jumat. Untuk umum Pak? Terbuka untuk umum? Pelaku koperasi. Kita ASN Pak lah. Untuk kita yang waktu senam nanti karena. Dan juga mungkin perlu kami sampaikan bahwa kita di tanggal 12 Agustus nanti juga memperingati Hari UMKM Nasional. Sama-sama tanggal 12 nih ya. Sama-sama tanggal 12. Makanya Kementerian Koperasi ini informasinya untuk perayaan Hari Koperasi yang jatuh di tanggal 12 Juli 2022 ini mungkin akan mundur kegiatannya di 12 Agustus karena langsung digabung dengan Hari UMKM akan bersatu. Itu informasi yang kami dapat tadi malam. Karena koperasi dengan UMKM tuh beding sanak ya Pak. Beding sanak, biar mamanya jadi satu aja ulang tahunnya. Dan satu juga kabar gembira nih bagi warga masyarakat Tanah Laut bahwa kita Kabupaten Tanah Laut kembali ditetapkan tahun 2022 ini sebagai daerah tertib ukur. Alhamdulillah. Dua kali nih. Dua kali kemarin kita secara nasional 5 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan itu, salah satunya Tanah Laut. Dan dari 5 kabupaten kota ini hanya 2 yang bertahan.
Jadi tanah laut. Salah satunya tanah laut. Iya, salah satunya tanah laut yang luar biasa tereliminasi. Iya, selamat Jadi ya. suatu prestasi yang luar biasa. Betul, Luar biasa. Ya, hasil kerja keras kita bersama ya Pak ya. Kerja keras Bapak Kepala Dinas. Iya, betul sekali. Itu Pak, SDM peneranya gimana Pak? Ya memang kita lengkapi semua dan saya sudah melantik para petugas-petugas juru ukur dan timbang itu begitu. Makanya saya yakin di 2023 kan yang 2022 ini dinilai kita insya Allah akan mendapatkan lagi di 2023 dan kita akan hat-trick yang ketiga kalinya. Amin. Doakan. Amin. Itu berhayal kan boleh. Iya. Dua nanggung boleh. Dua nanggung. Iya, betul. Karena kata orang sesuatu inovasi juga berawal dari mimpi. Iya. Oke, baik, sampai di sini dulu Pak perbincangan kita di pagi hari ini dalam Tanah Laut Penyapa. Siogianya apa semestinya sih memang masih banyak hal-hal yang perlu kita perbincangkan lagi, namun mudah-mudahan nanti akan dapat kita sambung di lain waktu dan kesempatan, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini dapat membuka wawasan pengetahuan bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya di bidang koperasi dan perdagangan ya di Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat menarik kembali peran serta dan dukungan ya dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki ya langkah-langkah kita ke depan ya untuk koperasi dan perdagangan di Kabupaten Tanah Laut.